Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PBG BES 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Munawwaroh dengan NIM 250109114908, merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan BES 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Bahasa Arab, materi pokok Mubtada Khobar, kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam jami'an. Alhamdulillah min khairin wal afiyah. Silakan ketua kelas memimpin doa hari ini. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang benda-benda yang ada di ruang tamu. Siapa yang masih ingat bahasa Arab dari kursi? Kursiun. Oke, bahasa Arab dari sofa. Yang ingat? Sofa, katun. Kalau benda-benda di ruang belajar apa saja? Kitabun. Apa artinya kitabun? Buku. Apa lagi? Kalamun. Apa artinya kalamun? Pena. Hari ini kita akan belajar tentang mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Sudah pernah dengar tentang materi mubtada dan khobar? Belum pernah? Baik. Kalau kalian belum pernah belajar tentang mubtada dan khobar, maka perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini ya. Nah, ini kemarin kita sudah belajar tentang benda-benda dalam ruang tamu. Ada apa saja ini? Bisa menyebutkan? Apa saja? Sofa, lampu, Sofa. katun, Terus lampu, apa lampu tadi? Apa? Ada yang tahu bahasa Arabnya lampu? Misbahun. Oke. Kalau TV, apa bahasa Arabnya TV? Oke, ini adalah ruang-ruang benda-benda yang ada di dalam ruang belajar. Saya bisa menyebutkan dengan dalam bahasa Arab? kursiun, Kitabun, kalamun, Nah, ini kita akan belajar tentang mubtada dan khobar. Contoh kalimat mubtada dan khobar. Yang pertama ada al-arikatu fi ghurfatid duyuf. Al-arikatu menjadi mubtada. Fi ghurfatid duyuf menjadi khobar. Nah, siapa yang masih ingat apa artinya al-arikatu? Sofa. Fi ghurfatid duyuf artinya di ruang tamu. Jadi al-arikatu fid duyufi. Al-arikatu sofa fid duyufi di ruang tamu. Nah, dari sini, dari bentuk kalimat ini, dari contoh kalimat ini, al-arikatu menjadi mubtada. Kemudian fi ghurfatid duyufi menjadi khobar. Selanjutnya adalah al-kitabu al-maktabi. Nah, al-kitabu menjadi apa kalau sesuai dengan contoh ini? Mubtada. Oke. Terus kabarnya apa?
Alal maktabi. Khobar. Nah, sekarang kalau kita mubtada alal maktabi khobar, bisa menyimpulkan apa artinya mubtada dan apa artinya khobar? Apa? Mubtada adalah kata di dalam kalimat. Oke. Khabar adalah kata yang menjelaskan mubtada. Oke. Itu Adinda. Mubtada itu kata benda, khabar yaitu menjelaskan keadaan. Oke. Contoh yang kedua bisa dibacakan. Oke, Adiba. Ada kausul ada mubtada kausul khabar. Oke. Nah, coba kita perhatikan keterangan berikut ini. Mubtada, pengertian mubtada dalam ilmu nahwu atau kata bahasa Arab, mubtada adalah kata benda. Benar kata Adiba ya? Kata benda atau isim yang menjadi pokok kalimat atau membentukkan subjek yang membentukkan khobar atau predikat untuk melengkapi maknanya. Oke, selanjutnya karakteristik daripada mubtada yang kedua adalah sifatnya berupa makrifat atau kata benda yang jelas, yang konkret, yang kecil. Selain itu juga bisa ini juga seperti nama orang. Misalnya, nah ada contohnya nggak tadi nama orang? Apa di sini ada nama orang? Amron. Nah, Amron itu nama orang. Nah, Amron menjadi mubtada. Yang selanjutnya kata ganti saya atau kamu, apa contoh kata ganti? Saya, Ana menjadi satu. Ana menjadi mubtada. Menjadi satu menjadi khabarnya. Oke, selanjutnya kata tunjuk. Ada nggak tadi dalam contohnya kata tunjuk? Apa kata tunjuk di sini? Ada. Oke, benar ada. Jadi mubtada juga bisa apa? Bentuk dari kata tunjuk. Oke, selanjutnya apa? Kata benda yang diawali dengan alif lam. Contohnya tadi asuratu, al-arikatu diawali dengan alif lam. Jadi paham? Dengan mubtada? Oke, selanjutnya jenisnya terbagi menjadi dua macam, isim dhamir dan isim mudmar. Isim dhamir itu berarti benda. Kalau isim mudmar berarti kata dari orang. Bisa. Apakah tidak contohnya atau kamu? Kalau kata ganti nama orang, kata. Nah, itu namanya kata ganti nama orang. Kita lanjutkan ke khabar. Ada yang mau tanya tentang mubtada barangkali? Paham semuanya? Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian khabar. Apa tadi? Katanya baik. Bahwasanya yang menjelaskan tentang mubtada. Coba kita baca di sini. Khabar dalam bahasa Arab predikat atau informasi yang menjelaskan dan menyempurnakan makna mubtada atau subjek dalam kalimat nominal bunga sebagai pemberi keterangan tentang mubtada. Artinya apa? Kalau mubtada misalnya ada saja bisa dipahami atau tidak? Nah, karena nggak bisa dipahami maka membutuhkan khabar. Ada apa ada? Ada kitabun, oh ini buku. Ada kursiyo, oh ini kursi. Kalau ada saja bisa nggak dipahami? Ya, misalnya dia bilang baik, bisa nggak dipahami? Kenapa? Ada pertanyaan kenapa baik? Gitu kan? Maka butuh khabar. Jadi khabar datang setelah adanya mubtada. Atau khabar ada setelah adanya mubtada. Oke, paham dari sini? Nah, sekarang biasanya khabar berupa kata benda atau isim, bisa juga berupa pasal. Harus sesuai dengan apa namanya? Kalau misalnya kalau khabar mubtadanya muannas ada misalnya mudzakkar atau muannas adalah mudzakkar, berarti kata mubtada ini harus mudzakkar. Kalau misalnya mubtadanya mudzakkar maka khabarnya harus mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas maka khabarnya harus muannas. Haruslah sesuai. Contohnya ada kalamun, ada
bukan laki-laki. Kalau laki-laki atau perempuan, asal menggunakan laki-laki, maka kata tunjuknya harus sesuai. Gitu ya. Paham? Oke. Selanjutnya sudah paham dari sini? Ya. Nah, sekarang tugasnya ini sudah mau membagikan tugas tiap kelompok untuk menggambar benda yang ada di ruang belajar atau ruang tamu. Ini nanti Bu Ida bagikan terserah Bu Ida ya. Nanti anak-anak bagian yang mana, nah tinggal menggambar saja. Kemudian apa? Setelah selesai menggambar, anak-anak membuat kalimat. Misalnya ini buku berada di mana? Di atas meja misalnya. Dibuat kalimat seperti yang sudah dicontohkan tadi, atau bisa pakai kata tunjuk ada. Nah, kalian mau menunjuk benda apa yang ada di sini. Jadi tidak boleh keluar dari benda yang ada di gambar. Paham? Jadi Bunda kasih waktu 20 menit untuk menggambar. Ya, menggambar ini, kemudian membuat kalimat di bawahnya. Ini nanti ditempel di bukunya, ya, dapat di bukunya. Di bawahnya nanti buat kalimat sesuai yang sudah tadi contohkan kalimatnya. Kemudian kalimatnya bagaimana? Kalimatnya jangan lari atau jangan mencari kalimat lain, cari dari benda-benda yang ada di gambar. Paham? Oke. Sekarang mungkin ini boleh siapa saja yang menggambar sesuai diskusikan sama kelompoknya. Oh kamu yang menggambar, oh kamu bagian yang membuat kalimat. Jadi dibagi. Ya. Jadi ada yang menggambar, ada yang membuat kalimat. Itu namanya kerja kelompok. Siapa yang mau menggambar? Silakan ditunjukkan dulu. Nih, siapa yang mau menggambar? Silakan ditunjukkan dulu sama temannya. Kemudian yang lain membantu apa? Membantu membuat kalimat sesuai dengan contoh atau sesuai dengan pola kalimat mubtada dan khabar. Ada yang mau bertanya di sini? Tidak. Oke, silakan. Buat kalimat 3. Untuk kalimatnya buat 3 saja ya. Jadi salah satu menggambar yang sisanya diskusi membuat kalimat apa sebaiknya. Paham? Nanti kalau sudah selesai bisa kalian presentasikan di depan ya. Boleh salah satu kelompok tunjuk temannya yang mau maju ke depan untuk presentasi. Nah, sekarang selesaikan dulu gambar dan membuat kalimat. Oke. Ya, sudah ketemu kalimatnya. Jadi begitu selesai gambar langsung kalimatnya langsung ditulis. Jadi karena mungkinnya mulai sekarang. Sudah diskusikan sekarang. Ayo, sudah dapat apa belum kalimatnya? Jangan lupa nanti ya di apa namanya di dalam. Ayo, ini kok cuma satu aja ini yang digambar. Ayo di dalam selesai kalimatnya. Oke, bisa maju ke depan presentasi. Yang lain sudah? Gantian ya yang presentasi ya. Gantian yang juga dulu. Oke, Adila coba. Yang keras suaranya. Ayo dengarkan, perhatikan, disimak. Libur batin mudah berarti ada kolamun transaksi. Ada menjadi ada, oke.
benar. Benar. Oke, selanjutnya yang kedua. Hada kursiun. Hada jadi mubtada, kursiun jadi khobar. Kobar. Ya, benar. Tapi kenapa habis semua ya? Yang lain coba buat kalimat yang lain selain dari hada, jangan hada saja. Coba perbaiki. Oke, kembali ke kelompoknya supaya diskusi lagi. Contoh yang lain selain hada. Hada. Ayo selanjutnya siapa? Hada musbahun. Hada menjadi Oke. menjadi Dan Arikatun nah tadi sudah disampaikan benda diawali dengan alif lam, maka alif lamnya harus ditulis, dimasukkan arikatun menjadi arikatun. Oke, arikatun menjadi oke, selanjutnya Asuratu jamilatun sama dong sama kalimatnya juga boleh sama. Coba yang lain kembali ke kelompoknya untuk menambah satu kalimat yang berbeda. Oke, kelompok selanjutnya belum? Oke, bisa ditunggu. Sudah? Ayo coba depan kembali ke depan. Coba dibaca. Ulang dari awal. Ada misbahun. Ada menjadi. Oke. Nah, betul. Selanjutnya Yoga suratun sama kayak ada tapi berbeda. Oke, boleh, nggak apa-apa, oke nggak ada semuanya. Ya, tilka suratun. Tilka menjadi Mubtada. Oke, betul, terima kasih. Saya kembali ke tempat duduknya. Oke, selanjutnya kita sudah selesai. Oke. Sudah? Oke, silakan dibacakan semuanya. Ayo disimak. Barangkali kalau salah langsung bilang salah. Harusnya seperti apa? Ya. Lanjutkan. Yang keras suaranya. Hadihi Mas Hariyatun. Hadihi menjadi Mas Hariyatun Jamilatun. Oke, betul? Oke, selanjutnya. Ya. Kalau kitabi apa alamat tadi? Kalau kitabi di atas apa sudah dikatakan jamnya di atas buku gitu. Nah, apa artinya kitabi? Asa apa artinya kalau satu? Jam. Kalau di atas alkitabi buku, jamnya di atas buku seperti itu maksudnya. Hah? Kurang tepat kalimatnya ya diperbaiki. Kalau di atas meja mungkin masih tepat ya, pakai jam breaker itu taruh di atas meja. Ayo selanjutnya apa? Nomor 3. Al-Subuh bibur fatul mudzakarati. Oke, al-hasubuh apa tadi? Al-hasubuh fi ghurfatil mudzakarati. Laptop apa?
Komputer berada di ruang belajar. Al-hasubu menjadi mubtada. Terus figur batil mutakarati menjadi khabar. Susunannya yang tadi sudah betul. As-saatu alal kitabi. Mungkin itu yang dimaksud, ada rak buku, di atasnya ada buku, pas di atas bukunya ada jam. Mungkin yang dimaksud seperti itu ya tadi ya. Tapi untuk kalimatnya saya rasa kurang tepat. Kalau misalnya kita menyimpulkan jamnya jam 2 di atas buku seperti ini ditaruh di atas buku. Tapi kalau misalnya di atas meja mungkin lebih tepat. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Nona bisa buka halaman 48. Oke. 48. Sudah? Coba dari teks berikut ini temukan susunan kalimat yang tersusun atas mubtada dan khabar. Ayo coba kelompoknya Ubay. Ayo dari teks berikut ini apa? Sebutkan contoh kalimat yang tersusun dari mubtada dan khabar. Ayo. Ya, bagaimana? Ada abi. Ada abi. Oh ya, ada abi. Ada menjadi mubtada, abi menjadi khabar. Oke, selanjutnya kelompoknya Adiba. Dari kalimat, dari bacaan ini silahkan dicari kalimat yang tersusun atas mubtada dan khabar. Hadhihi suratu usrati. Hadhihi suratu usrati. Hadhihi menjadi mubtada, suratu usrati menjadi khabar. Oke, selanjutnya kelompoknya Rahmi. Coba dicari kalimat yang menunjukkan pola kalimat mubtada dan khabar. Ayo kelompoknya Rahmi. Kelompok yang lain boleh membantu. Ayo. Selain ada abi dan hadhihi suratu usrati, apalagi kalimat yang tersusun dari bentuk pola kalimat mubtada dan khabar. Ayo apa? Coba Bida bacakan di sini. Ada baiti. Mana mubtada, mana khabarnya? Ada baiti. Fi baiti ghurfatul istiqbali, ghurfatul naumi, ghurfatul mudzakarati, wal mat'amu wal hamamu. Apakah di sini susunan mubtada dan khabar? Kemudian ad-duyufu tadkhulu ila ghurfatil istiqbali. Ad-duyufu fi ghurfati ad-duyufu tadkhulu fi ghurfatil istiqbali. Apakah susunan mubtada dan khabar? Iya, pintar. Ad-duyufu menjadi mubtada. Tadkhulu ila ghurfatil istiqbali menjadi khabar. Ayo sekarang coba angkat tangan. Siapa yang bisa membuat kalimat mubtada dan khabar? Angkat tangan. Tanpa boleh menutup bukunya. Ayo, siapa yang bisa? Langsung angkat tangan. Ayo, Ubay barangkali bisa atau dapat. Boleh, terserah. Boleh pakai hadza, boleh pakai nama orang, boleh pakai benda. Ayo. Ya, siapa Iqbal? Ada kitabun, ada menjadi kitabun menjadi. Oke, dari sini paham? Paham tentang mubtada dan khabar? Barangkali ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, silakan lembar kerja ya, isi ya, dijawab dengan benar ya. Nggak boleh asal-asalan, nggak boleh keburu-buru. Jadi sesuai dari materi yang sudah kalian
barusan dapatkan. Ya, jadi mengerjakannya nggak boleh nyontek sama temennya, karena tadi sudah bekerja sama temannya untuk mengerjakan tugas awal. Jadi untuk ini, udah ingin tahu seberapa besar kalian bisa menyerap ilmu yang sudah barusan disampaikan. Oke, nggak boleh nyontek ya. Kelihatan. Barangkali ada yang masih kesulitan dalam materi ini, hadis ini, boleh bertanya. Misalnya, nomor ini susah, saya belum paham, bisa bertanya ya. Kenapa, Opa? Tidak tahu. Yang mana yang belum paham? Yang nomor satu. Nomor satu yang A, Yang B. Yang B itu disusun menjadi apa? Pola kalimat mubtada dan khobar. Itu ada kalimat apa itu? Ghurfatun istiqbali fi al-anikatu. Nah, itu gimana kalau disusun menjadi mubtada dan khobar? Oke. Oh, ya. Ya. Yang lain paham semuanya? Oke. Ya, bagus. Sudah belum? Oke, tunggu. Oke, bagus. Ya, terima kasih. Ya. Dari hasil kerja kalian, kabarnya kalian sudah paham ya tentang mubtada dan khabar ya. Oke, anak-anak kita sekarang semuanya yang bisa boleh angkat tangan. Oke, coba bahasa Arab kan, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini lampu. Ayo, siapa? Boleh? Siapa? Oke, bareng-bareng semuanya. Ini lampu. Ada misbahun, ada menjadi misbahun menjadi lampu di atas meja. Ya, bahasa Arabnya apa? Lampu di atas meja. Al-misbahun di atas meja. Al-midadati, al-misbahun menjadi al-midadati menjadi paham dari sini? Oke. Nah, sekarang coba dari awal pembelajaran tadi bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pengertian mubtada dan khobar. Apa saja tadi karakteristiknya mubtada? Dari kata kerja, boleh nama ganti orang, boleh apa lagi? Kata tunjuk. Kalau khabar, bagaimana khabar? Mengikuti mubtada. Kalau misalnya mubtadanya menunjukkan laki-laki atau mudzakkar, maka khabarnya ikut mudzakkar. Paham dari sini ya? Oke, baik. Oke, cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap belajar di rumah ya.
Ya, anak-anak lupa tentang pengertian mubtada dan Khobar. Oke, sekarang pembelajaran sudah selesai. Silakan. Oh, sebentar. Kita mau tanya, senang nggak pembelajaran hari ini?